Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Lahir sebagai anak pinggiran Jakarta yang terletak di Tanjung Priok, seorang anak tukang semir sepatu pelahan tumbuh hingga dikenal sebagai kolektor supercar sekaligus politisi di Senayan. Ia dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok karena kekayaannya yang sangat luar biasa. Sebuah kontras dramatis antara latar belakang sederhana dengan gaya hidup glamornya. Di balik gemerlap Ferrari dan rumah mewah yang ia miliki, timbul pertanyaan besar. Bagaimana sesungguhnya perjalanan itu bisa terjadi? Dalam video kali ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang kisah Ahmad Saroni dari sebuah cerita Crazy Rich yang menyimpan banyak misteri di balik layar. Ahmad Saroni lahir pada 8 Agustus 1977 di Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia bukan anak pejabat, juga bukan keturunan keluarga kaya. Ibunya mencari nafkah dengan berjualan nasi padang di sekitar pelabuhan, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Sejak usia kecil, Saroni sudah terbiasa membantu menambah penghasilan keluarga. Ia tak pernah merasakan kenyamanan hidup layak seperti saat ini. Saat duduk di bangku sekolah, ketika teman-temannya asik bermain selepas sekolah, Saroni justru bekerja. Ia pernah menjadi tukang semir sepatu di jalanan, dan pun juga menjadi seorang ojek payung ketika hujan. Dari pekerjaan itulah ia memperoleh uang jajan sekaligus membantu ibunya. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia tidak bisa langsung kuliah karena kondisi ekonomi. Bahkan ia harus mencari penghasilannya sendiri. Berbagai pekerjaan serabutan pernah ia jalani. Menjadi kuli cuci mobil, membantu di warung hingga berjualan es campur. Dari situ ia belajar bahwa hidup penuh perjuangan. Jauh dari kemewahan pun tak masalah baginya. Kisah masa kecil Saroni kerap dipandang inspiratif, seolah membuktikan bahwa anak pelabuhan bisa memiliki mimpi yang sangat besar. Pada 2013, perjalanan hidupnya bahkan dibukukan dalam sebuah biografi berjudul Ahmad Saroni, Anak Priok Meraih Mimpi. Buku itu menggambarkan bagaimana seorang anak dari gang sempit mampu masuk ke lingkaran orang-orang yang sangat berpengaruh. Justru dari titik inilah cerita Saroni semakin menarik. Awalnya ia hanya remaja biasa yang bekerja apa saja demi bertahan hidup. Namun dalam waktu ke waktu, hidupnya berubah sangat drastis. Dari tukang semir sepatu dan pedagang es, ia kemudian bertransformasi sebagai pengusaha yang sangat sukses, serta politisi papan atas. Perubahan yang begitu cepat membuat orang sangat bertanya-tanya, apakah semuanya murni hasil kerja keras tanpa henti, atau ada faktor lain yang mendorongnya menanjak begitu tinggi? Pertanyaan ini hingga kini masih belum terjawab. Meskipun demikian, perjalanan Saroni memperlihatkan sebuah pola. Sejak kecil ia terbiasa bekerja tanpa henti, menghadapi kerasnya hidup di Tanjung Priok, dan belajar bahwa bertahan hidup hanya mungkin dengan berani melangkah. Langkah kecil dari masa lalunya ternyata membawanya ke arah yang sama sekali tak terbayangkan. Masa kecil itu hanyalah awal dari bab panjang kehidupan Ahmad Saroni. Dari gang sempit Tanjung Priok, dari kursi plastik warung nasi padang dan payung-payung yang ia sewakan saat hujan, ia menapaki jalan menuju dunia yang sangat berbeda. Bukan sekedar keluar dari kemiskinan, tetapi berhasil menembus panggung besar hingga namanya dikenal luas di seluruh Indonesia. Setelah melewati masa remaja dengan segala keterbatasan, Saroni memasuki usia dewasa dengan tujuan yang sederhana, yaitu hanya mencari nafkah. Ia sadar tidak ada pilihan lain selain bekerja keras jika ingin mengubah nasib. Pekerjaan pertama yang ia tekuni adalah supir truk pengangkut bahan bakar. Perusahaan tempatnya bekerja merupakan mitra Pertamina di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Pada 1998, Ahmad Saroni mulai bekerja di PT Niaga Gemilang Samudra. Setahun kemudian ia pindah ke PT Millennium Inti Samudra, perusahaan yang memasok bahan bakar untuk kapal-kapal di pelabuhan. Tugasnya sebagai supir truk pengangkut BBM bukanlah pekerjaan yang ringan. Ia harus menghadapi padatnya jalanan, mengemban tanggung jawab besar membawa bahan bakar berbahaya, serta menempuh jam yang sangat panjang. Meskipun demikian, Saroni menjalaninya dengan sangat konsisten. Untuk menambah penghasilan, ia bahkan sempat mengambil pekerjaan sampingan sebagai sopir antar jemput anak sekolah. Tak berhenti di situ, Saroni juga pernah bekerja di kapal asing sebagai kru dapur dengan tugas sederhana, yaitu mencuci peralatan masak dan makan. Meskipun hanya menjadi tukang cuci, pengalaman ini memberikan wawasan baru tentang dunia luar. Ia belajar bagaimana kedisiplinan dihargai, bagaimana kerasnya kehidupan di laut, dan bagaimana sistem kerja orang asing berjalan. Kerja kerasnya mulai terlihat hasil di PT Millennium Inti Samudra. Pada tahun 2001, ia dipromosikan menjadi staf operasional. Lalu setahun berikutnya naik menjadi kepala operasional. Tak butuh waktu lama, pada 2002, ia dipercaya sebagai direktur operasional. Untuk seorang dengan latar belakang sederhana, pencapaian itu tentu luar biasa. Jika banyak orang membutuhkan puluhan tahun untuk mencapai posisi tersebut, Saroni hanya butuh beberapa tahun saja. Keberhasilan itu membuatnya percaya diri dan melangkah lebih jauh. Di usia 26 tahun pada 2003, ia berani mendirikan perusahaan sendiri bernama PT Sagatos Intech, di mana ia langsung menjabat sebagai direktur utama.
Keputusan ini bisa dibilang resiko, namun justru menjadi titik awal jalannya sebagai pengusaha. 2 tahun kemudian, ia kembali mendirikan PT Eka Samudra 5 yang bergerak di bidang pelayaran dan logistik. Lalu pada 2008 lahirlah PT Rwanda Setia Abadi, perusahaan distribusi BBM. Semua perusahaan itu ia pimpin sendiri dengan fokus pada jasa transportasi bahan bakar dan layanan maritim. Bahkan ia sempat memiliki armada kapal tongkang untuk mendistribusikan BBM ke berbagai perusahaan pelayaran. Sejak saat itu, ia resmi meninggalkan status pekerja upahan dan masuk ke dunia wirausaha. Dalam hitungan tahun, seorang sopir truk dengan penghasilan yang terbatas menjelma sebagai pengusaha dengan jaringan luas di sektor migas. Banyak yang menilai bahwa keberhasilan Sahroni datang dari kecerdikan membaca peluang. Ia tahu sektor energi akan selalu dibutuhkan, dan ia masuk ke dalam pasar yang tepat pada waktu yang sangat tepat. Cerita-cerita orang terdekat turut memperkuat reputasinya. Disebutkan bahwa beberapa pelanggan lebih memilih berurusan langsung dengan Sahroni ketimbang dengan atasan lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan bukan hanya diberikan pada perusahaan, tetapi juga pada sosok pribadi. Reputasi inilah yang kemudian menjadi modal penting dalam membesarkan bisnisnya. Pertumbuhan bisnis Ahmad Sahroni yang begitu cepat tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Dunia distribusi BBM dan logistik pelabuhan dikenal sangat keras, dikuasai oleh para mafia minyak yang sangat berpengaruh dan tidak mudah untuk dimasuki oleh orang luar. Karena itu wajar bila sebagian orang berspekulasi apakah keberhasilan Sahroni murni hasil kerja keras atau ada dukungan khusus yang membantunya melesat lebih jauh. Namun dugaan tersebut hanya sebatas opini publik. Hingga kini tidak ada bukti hukum maupun data konkret yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam usahanya. Yang tersisa hanyalah rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang anak priok yang dulu bekerja sebagai tukang semir sepatu bisa dengan cepat menjadi direktur perusahaan migas? Setelah bisnis BBM yang ia bangun mulai stabil, Sahroni melihat peluang lain yakni logistik dan pelayaran. Pada tahun 2005, ia mendirikan PT Eka Samudra 5 yang bergerak di bidang jasa pelayaran dan transportasi laut. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pintu utama perdagangan di Indonesia. Hampir semua barang impor maupun ekspor melewati pelabuhan ini, termasuk bahan bakar, kebutuhan pokok, hingga barang industri. Dengan kata lain, siapapun yang bisa bertahan di bisnis pelabuhan memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun Tanjung Priok bukanlah arena yang mudah dimasuki. Persaingan ketat, dominasi pemain lama, serta cerita tentang raja-raja kecil yang mengendalikan jalur logistik sudah menjadi rahasia umum. Bagi pendatang baru, masuk ke dunia ini ibarat bertarung di medan perang yang penuh resiko. Kesalahan kecil bisa saja membuat perusahaan tenggelam. Tetapi entah bagaimana, PT Eka Samudra 5 milik Sahroni justru bisa bertahan, bahkan berkembang dengan sangat pesat. Perusahaan itu berhasil memperoleh klien dan dipercaya menangani distribusi, hingga namanya pun mulai diperhitungkan di dunia pelayaran. Keberhasilan ini menimbulkan dua reaksi, kekaguman sekaligus rasa curiga. Secara resmi, bisnis Sahroni bersih dari catatan buruk maupun kasus hukum. Namun di kalangan warga Priok sering terdengar bisik-bisik. Bagaimana bisa ia melangkah mulus di pelabuhan yang terkenal keras? Apakah ada pihak besar di belakangnya? Pertanyaan semacam ini kerap muncul, apalagi publik tahu sulitnya bersaing tanpa jaringan kuat di kawasan tersebut. Meskipun demikian, semua itu tetap sebatas rumor tanpa bukti nyata. Sahroni sendiri memiliki jabatan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa kunci kesuksesan adalah reputasi dan kerja tuntas. Menurutnya, kepercayaan klien datang bukan karena nama besar, melainkan karena hasil kerjanya. Bahkan ada kisah yang menunjukkan bahwa banyak pelanggan lebih memilih berhubungan langsung dengannya ketimbang dengan perusahaan lamanya. Dari situlah lahirlah modal utama dalam bisnisnya, kepercayaan personal. Meskipun demikian, nuansa misteri tetap melekat. Cepatnya ekspansi bisnis membuat sebagian orang terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang mantan supir truk bisa membangun jaringan di pelabuhan, bersaing dengan pemain lama, dan bertahan tanpa hambatan besar. Seolah-olah bisnis Sahroni di Priok berjalan dengan tenang, hingga jauh dari sorotan. Hal inilah yang membuat publik terus penasaran dengan kisah di balik layar perjalanan Sahroni. Banyak orang mempertanyakan apakah kesuksesan Ahmad Sahroni sepenuhnya merupakan buah hasil dari kerja keras dan integritas, atau justru ada faktor lain yang tidak pernah diketahui oleh publik. Perjalanan hidupnya memang tampak luar biasa. Dari seorang supir truk yang hidup dengan sederhana, ia mampu bertransformasi menjadi seorang pengusaha sukses sekaligus kolektor mobil mewah. Sejak muda, Sahroni juga memiliki ketertarikan pada dunia otomotif. Ketika bisnisnya mulai berkembang, ia berhasil mewujudkan impiannya memiliki mobil sport. Garasinya kini dipenuhi dengan berbagai kendaraan mewah, antara lain Ferrari dan sebuah Lamborghini Aventador, beberapa seri Mercedes-Benz di kelas atas, sebuah Toyota Alphard hingga koleksi mobil BMW. Selain itu, ia juga gemar mengendarai motor besar Harley Davidson dan juga pernah memimpin klub otomotif yang sangat bergengsi. Hobi otomotifnya bahkan terus membawanya ke puncak, sebab pada tahun 2023 ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Harley Davidson Klub Indonesia untuk periode 5 tahun.
Hal tersebut semakin mengukuhkan statusnya di kalangan pecinta otomotif kelas atas. Transformasi Ahmad Saroni dari kehidupan sederhana di Tanjung Priok membuat publik menjulukinya sebagai Crazy Rich Priok ataupun Sultan Tanjung Priok. Bagi sebagian orang, ia merupakan inspirasi sekaligus simbol kesuksesan yang lahir dari kerja keras. Koleksi mobil sport, jam tangan bernilai miliaran rupiah, serta gaya hidup eksklusif yang kerap dipamerkan di media sosial seringkali memicu kritik. Banyak yang menilai sikap tersebut terlalu hedonisme dan kurang menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat, terlebih karena ia kini berstatus sebagai wakil rakyat. Tetapi tidak sedikit pula yang sangat curiga. Julukan Crazy Rich Priok bukan hanya sekedar pujian, melainkan juga cerminan bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan misteri dan seolah tak lazim bagi sebagian orang yang memulai dari titik nol di kawasan Priok. Setelah merasa cukup mapan dalam dunia usaha, Saroni kemudian menempuh jalur baru yaitu politik. Pada tahun 2013, ia bergabung dengan Partai Nasional Demokrat dan dipercaya untuk menjabat sebagai bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta. Posisi tersebut sangat penting karena menyangkut keuangan partai di ibu kota. Setahun kemudian, pada pemilihan umum 2014, ia maju sebagai calon anggota Dewan Rakyat dari daerah pemilihan Jakarta 3. Hasilnya mengejutkan banyak pihak karena ia mampu meraih 60.000 suara, jumlah yang tergolong besar bagi pendatang baru. Sejak tahun 2014, ia resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karir politiknya pun berkembang dengan cepat. Pada awalnya, ia ditempatkan di Komisi 9 yang membidangi tenaga kerja dan kesehatan. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016, ia dipindahkan ke Komisi 3 untuk menangani hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Dari komisi inilah namanya semakin dikenal. Ia sering hadir di berbagai rapat, menyuarakan pendapat secara lantang dan mulai menjadi sorotan media. Pada periode 2019 hingga 2024, Partai Nasional Demokrat menunjuk Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah jabatan strategis yang jarang dipegang oleh politisi baru. Pada tahun yang sama, Ahmad Saroni juga dipercaya sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem. Jabatan ini membuatnya semakin dekat dengan Ketua Umum Surya Paloh. Dengan posisi strategis tersebut, jelas bahwa Saroni bukan sekedar anggota biasa, melainkan sudah masuk ke lingkaran inti partai. Seiring meningkatnya karir politiknya, perhatian publik mulai tertuju pada kekayaannya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tercatat bahwa pada tahun 2024 total kekayaan bersih Ahmad Saroni mencapai 300 miliar lebih. Angka tersebut ia laporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal 2025. Rincian hartanya membuat banyak orang terkejut. Ia memiliki belasan bidang tanah dan bangunan di lokasi yang strategis, termasuk di Jakarta dan Bali, dengan nilai yang lebih dari 139 miliar rupiah. Koleksi kendaraannya mencapai 28 unit, mulai dari Ferrari, Porsche, Tesla, hingga motor besar Harley Davidson, dengan nilai hingga 38 miliar rupiah. Ditambah aset lain berupa barang bergerak, surat berharga setelah uang kas. Jumlah kekayaannya juga menembus lebih dari 360 miliar rupiah. Hal ini menjadikan salah satu anggota DPR terkaya di generasinya. Namun kekayaan besar itu menghadirkan dilema. Di satu sisi, ada yang memuji Saroni sebagai bukti nyata bahwa mimpi ala Indonesia bisa terwujud, yaitu seorang anak dari lingkungan sederhana di Tanjung Priok mampu bangkit menjadi seorang pengusaha sukses, sekaligus politisi yang berpengaruh. Sebagian publik bahkan menjadikan simbol inspirasi bahwa kerja keras bisa mengubah nasib. Di sisi lain, sedikit pula yang menilai gaya hidupnya terlalu mencolok dan kurang sensitif terhadap masyarakat kecil. Koleksi mobil mewah dan jam tangan mahal serta kehidupan yang glamor yang sering ia tampilkan justru dianggap berlebihan, apalagi mengingat statusnya sebagai wakil rakyat. Dengan begitu, sosok Saroni selalu menimbulkan dua sisi cerita yang berjalan bersamaan. Kisah sukses yang menginspirasi sekaligus kritik kemewahan yang ia pamerkan. Namun pada Agustus 2025, karir politiknya yang semula gemilang tiba-tiba menghadapi guncangan. Hal ini bermula dari pernyataan yang kontroversial di hadapan media. Saat itu, publik ramai mengkritik DPR setelah adanya insiden anggota dewan berjoget dalam sidang kenegaraan. Kritik tersebut bahkan berkembang menjadi seruan, bubarkan DPR. Menanggapi hal itu pada 22 Agustus 2025, Saroni mengatakan bahwa orang-orang yang menyerukan pembubaran DPR adalah orang paling tolol sedunia. Pernyataan tersebut menyebar luas dan memicu kemarahan masyarakat. Ucapannya dinilai arogan serta melecehkan suara publik. Gelombang protes pun membesar. Akun media sosial Saroni dibanjiri dengan komentar pedas. Bahkan seorang aktivis muda bernama Salsa Erwina menantangnya untuk debat terbuka. Alih-alih meredakan situasi, Saroni justru memperburuk citranya ketika menanggapi dengan berkata bahwa dirinya pun masih blow on dan bego. Puncak kemarahan masyarakat terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025. Ribuan orang turun ke jalanan. Sebagian besar menuju rumah pribadi Ahmad Saroni di Tanjung Priok. Rumah mewah dengan 7 lantai yang selama ini dipamerkan sebagai simbol keberhasilannya tidak luput dari amukan massa. Sekelompok orang menerobos masuk, merusak bahkan menjara berbagai barang berharga di dalamnya.
Rekaman amatir memperlihatkan masa membawa keluar masuk koleksi pribadi Sahroni, termasuk patung Iron Man yang terkenal sebagai kebanggaannya. Beberapa kendaraan mewah yang terparkir juga dirusak, sementara rumahnya dilempari batu hingga porak-poranda. Dalam sekejap, simbol kemewahan yang dulu menjadi kebanggaannya berubah menjadi tanda kejatuhan. Rumah 7 lantai kini justru menjadi saksi runtuhnya pamor Sahroni di mata masyarakat. Menanggapi kerusuhan ini, Partai Nasdem bergerak dengan cepat. Pada hari yang sama, Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan dipindahkan sementara menjadi anggota biasa di Komisi 1 tanpa posisi pimpinan. Namun langkah itu dinilai belum cukup meredam kekecewaan publik. Keesokan harinya 31 Agustus 2025, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan bahwa dia telah melakukan keputusan tegas dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Surat resmi menyatakan bahwa 1 September 2025, ia tidak lagi tercatat sebagai wakil rakyat dari fraksi Nasdem. Keputusan ini diambil sebagai respon atas desakan publik yang marah terhadap perilaku elit politik. Dari seorang figur inspiratif yang dulu dielu-elukan, Sahroni berubah menjadi simbol kejatuhan seorang tokoh publik. Dari hero menjadi zero di mata masyarakat. Peristiwa ini menjadi sebuah pengingat bahwa seberapa cepat pun seseorang naik, kejatuhan bisa datang seketika bila kepercayaan publik dikhianati. Kisah Ahmad Sahroni sejatinya adalah cerita luar biasa. Seorang anak pelabuhan yang hidup pas-pasan, lalu sukses menjadi seorang pengusaha besar, meraih posisi prestisius di Senayan, namun akhirnya tersandung kontroversi yang menghancurkan citranya. Perjalanan ini menimbulkan kekaguman sekaligus meninggalkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa naik begitu cepat? Apakah semata-mata karena kerja keras, kecerdikan, dan keberuntungan? Atau ada faktor lain yang tidak terlihat publik? Hasil semua pencapaiannya adalah hasil kerja keras yang tak lepas dari kemurahan Tuhan. Dari gang sempit Tanjung Priok hingga gelanggang politik nasional, kisahnya adalah sebuah transformasi besar yang terus memancing tanda tanya besar. Apakah kita benar-benar sudah melihat seluruh kisahnya, atau baru menyaksikan permukaannya saja?